setinggi lutut. Info banjir bandang dahsyat di Maros, Indonesia hari ini. Sebanyak 10 dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dikepung banjir pada Selasa, tanggal 11 Februari tahun 2025. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sulawesi Selatan, Sulsel, mengakibatkan banjir di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Maros yang ketinggian airnya mencapai atap rumah warga. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Maros Towadeng mengungkapkan banjir yang melanda 10 kecamatan disebabkan bendungan Leko Pancing yang meluap akibat hujan deras. Hingga saat ini sudah 10 kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros yang mengalami banjir, ungkap Towadeng. Adapun 10 kecamatan yang terdampak banjir tersebut adalah Kecamatan Maros Baru, Lau, Marusu, Mandai, Turikale, Simbang, Bantimurung, Monconglu, Tompobulu, dan Camba. Dari jumlah tersebut, 2 kecamatan yang sudah terdampak banjir seluruh desanya adalah Kecamatan Maros Baru dan Turikale. Selain merendam permukiman warga juga mengakibatkan jalur Trans Sulawesi lumpuh total. Sebagian pengendara terpaksa menuntun sepeda motornya. Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik banjir bandang dahsyat bak bendungan jebol menerjang sejumlah wilayah di Maros. Peristiwa tersebut membuat warga terkejut dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Terlihat ribuan rumah, kantor dan kendaraan terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 hingga 3 meter di tempat yang rendah. Nampak sejumlah kendaraan juga mogok akibat nekat menerjang banjir. Basri warga mengatakan, kami terpaksa berhenti karena air semakin besar tidak bisa dilalui. Pengendara ada yang menginap di jalan, ada juga yang terpaksa putar arah kembali ke Parepare dan Polman, kata Basri, salah seorang pengendara angkutan kota dalam Provinsi Rute Polman Makassar kepada MPI via ponselnya, Selasa, tanggal 11 Februari tahun 2025, malam. Dari video amatir yang beredar, beberapa warga di Kabupaten Maros nekat menerobos banjir yang hanya menyisakan atap rumah warga sambil meminta bantuan kepada tim SAR. Tidak hanya Maros, sebagian wilayah di kota Makassar, seperti Manggala dan Biringkanaya juga ikut terendam banjir bahkan sudah mencapai leher orang dewasa. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Basarnas, pun mengaku sudah menerima laporan permintaan evakuasi dari berbagai wilayah di Maros dan Makassar. Kami menerima laporan permintaan evakuasi dari berbagai lokasi di wilayah Kabupaten Maros yang menjadi lokasi terdampak banjir, kata Haris Supardi, Pelaksana Harian, PH, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar pada Selasa, tanggal 11 Februari tahun 2025. Hingga saat ini sudah 4 tim yang diturunkan untuk pelaksanaan evakuasi di wilayah Kabupaten Maros yang parah terkena dampak banjir akibat info badai angin kencang di Bali hari ini. Hujan lebat yang disertai angin kencang dan puting beliung masih terus berlangsung di Bali hingga hari ini 12 Februari 2025. Dampaknya telah menyebabkan sejumlah bencana alam yang menimbulkan banyak kerusakan bangunan di sejumlah kabupaten di Bali. Di antaranya, yakni di Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasen, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di wilayah kerja Denpasar mencatat kecepatan angin di Bali sudah menembus 40 knot atau 74 km per jam. Angin kencang yang tercatat pada pukul 6.39 waktu Indonesia Tengah oleh Stasiun Meteorologi Ngurah Rai itu ditengarai muncul akibat bibit siklon tropis 96S. Akibat peristiwa tersebut ratusan rumah, pertokoan dan kendaraan serta sejumlah fasilitas umum alami kerusakan. Namun hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah kerusakan akibat peristiwa tersebut. Salah satu insiden yang cukup parah adalah robohnya balai gong di Pura Maos Pahit, Desa Canggu, Kuta Utara,
yang diduga akibat angin puting beliung. Bangun itu pun ambruk, dan beruntung tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Badung, Iketut Murdika, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa balai gong yang roboh di Desa Canggu sudah dilaporkan ke BPBD. Kejadian itu pun dilaporkan pada pukul 12.25 WITA. Menurut Murdika, insiden ini dipicu oleh cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang yang menerjang kawasan tersebut. Balai gong yang roboh berukuran 8 x 4 meter dengan estimasi kerugian mencapai 400 juta rupiah, tambahnya. Di wilayah Gianyar bertepatan dengan Banyu Pinaruh, pohon bertumbangan di sejumlah titik. Pohon tumbang terjadi menutup akses jalan di sebelah timur traffic light perempatan Kelurahan Beng, Gianyar. Di saat yang hampir bersamaan, pohon tumbang juga terjadi di area jembatan Jukut Paku, Ubud, dekat Hotel Ceres. Situasi tersebut cukup membahayakan sebab posisi kayu melintang ke badan jalan dan menimpa kabel listrik. Di tempat lainnya, pohon tumbang menimpa perentenan, dapur, di Pura Samuan 3. Kejadian itu menyebabkan kerusakan pada bagian atap. Pohon tumbang juga menimpa atap bangunan di Pura Tengkulak Ubud. Musibah pohon tumbang juga terjadi di alun-alun Gianyar. Dahan pohon tumbang menimpa pohon putih yang parkir di pinggir jalan. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam insiden ini. Meski tidak ada korban jiwa, namun pihak pengempon pura dan masyarakat sekitar tetap kami imbau untuk tetap waspada, mengingat kondisi cuaca yang masih tidak menentu, pesannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Bali dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana lain, seperti pohon tumbang, tanah longsor, dan banjir. Kami imbau masyarakat untuk menghindari area rawan dan memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari sumber resmi guna mengantisipasi kejadian serupa.